Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Gita Ramadhani dan ini adalah kawan anggota saya. Salam Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum online pada pelajaran fisika dengan judul praktikum elastisitas dan hukum Hooke. Tujuan pada praktikum hari ini adalah yang pertama, untuk melakukan percobaan hukum Hooke, yang kedua, untuk mendiskusikan hasil percobaan hukum Hooke, yang ketiga, untuk menyimpulkan hasil percobaan dari hukum Hooke, dan yang terakhir, untuk mempresentasikan hasil percobaan hukum Hooke. Alat dan bahan yang diperlukan adalah laptop, aplikasi PhET Interactive Simulation, dan koneksi internet. Nah, mari kita lanjutkan ke sesi praktikumnya. Kita akan melaksanakan praktikum melalui aplikasi PhET Interactive Simulation dengan memilih simulasi, yaitu simulasi hukum Hooke, dan kita pilih yang pengantar. Selanjutnya di sebelah kanan atas beri tanda centang pada gaya yang dikenakan, gaya pegas, kemudian posisi timbang dan nilai. Selanjutnya tetapkan konsen pegas kita bikin menjadi 200 Newton per meter dengan gaya yang dikenakan yaitu 20 Newton. Kemudian konstanta pegas kita ubah menjadi 300 Newton per meter. Kemudian kita ubah lagi menjadi 400 Newton per meter. Selanjutnya, gaya yang dikenakan kita ubah menjadi 30 Newton dan konstanta pegasnya menjadi 200 Newton per meter. Kemudian konstanta pegasnya menjadi 300 Newton per meter. Dan kemudian 400 Newton per meter. Setelah itu, konstanta pegasnya kita ubah lagi menjadi 200 Newton per meter dengan gaya yang dikenakan menjadi 40 Newton. Kemudian konstanta pegasnya kita ubah lagi menjadi 300 Newton per meter. Terus kita ubah lagi menjadi 400 Newton per meter. Setelah itu kita ubah lagi konstanta pegasnya menjadi 200 Newton per meter dengan gaya yang dikenakan menjadi 50 Newton. Kemudian konstanta pegasnya menjadi 300 Newton per meter. Dan diubah lagi menjadi 400 Newton per meter. Oke, kemudian konstanta pegasnya kita ubah lagi menjadi 200 Newton per meter dengan gaya yang dikenakan yaitu 60 Newton. Kemudian konstanta pegasnya diubah lagi menjadi 300 Newton per meter. Kemudian 400 Newton per meter. Kita ubah lagi gaya yang dikenakan yaitu menjadi 70 Newton dan konstanta pegasnya juga menjadi 200 Newton per meter. Kemudian 300 Newton per meter. Dan terakhir menjadi 400 Newton per meter. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan yang kedua. Kita akan mengubah menjadi 2 pegas. Kemudian kita akan memberi tanda centang pada gaya yang dikenakan, gaya pegas, perpindahan, posisi timbang, dan nilai. Selanjutnya kita akan menetapkan nilai konstanta pegas yang di atas menjadi 200 Newton per meter. Dan konstanta pegas yang kedua atau yang di bawah menjadi 400 Newton per meter. Gaya yang dikenakan pada kedua pegas adalah 20 Newton. Kemudian kita ubah gayanya menjadi 30 Newton. Kemudian 40 Newton.
kemudian 50 Newton, kemudian 60 Newton, dan terakhir 70 Newton. Mungkin ini bisa dilihat. Kayak pegas. Bisa dilihat yang kita amati di kegiatan kedua ini adalah adanya perpindahan panjang. Pegasnya lebih ini ya, lebih rapat yang kegiatan kedua. Karena konstanta pegas yang lebih besar. Selanjutnya, kita akan mengubah konstanta pegas di kedua pegas. Untuk pegas yang pertama, kita ubah nilainya menjadi 600 Newton per meter. Dan konstanta pegas yang di bawah menjadi 800 Newton per meter. Kemudian pada kedua pegas diberikan gaya 20 Newton. Kemudian 30 Newton. Kemudian 40 Newton. Kemudian 50 Newton. Kemudian 60 Newton. Dan yang terakhir 70 Newton. Selesai dengan kegiatan kedua, kita akan melihat data hasil penelitian berdasarkan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Berikut data hasil pengamatan yang dibikin menjadi tabel untuk kegiatan 1. Pada kegiatan 1 dapat dilihat bahwa gaya yang dikenakan akan sama dengan gaya pegas atau gaya pemulih. Berikut tabel kegiatan kedua yang telah kita isi. Dan dalam kegiatan kedua ini, kita fokus untuk memperhatikan hubungan antara konstanta pegas, gaya yang dikenakan, dan pertambahan panjang. Baik, kita akan menjawab dan menganalisa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data hasil penelitian yang telah kami lakukan. Untuk soal yang pertama, berdasarkan data pada tabel ke-1, bagaimana besar gaya pegas jika gaya yang dikenakan pada pegas makin besar? Jawaban yang kita dapatkan berdasarkan data pada tabel 1, yaitu gaya pegas sebanding dengan gaya yang dikenakan pada pegas, tetapi arahnya berlawanan. Untuk soal kedua, apakah perbedaan jenis pegas berpengaruh terhadap nilai gaya pegas? Jawaban yang kita dapatkan yaitu diambil contoh konstanta pegas 200 Newton per meter dengan 300 Newton per meter, keduanya sama-sama diberikan gaya sebesar 20 Newton terhadap pegas. Berdasarkan tabel data penelitian, nilai gaya pegas di keduanya sama, yaitu sama-sama 20 Newton. Hal ini disebabkan karena gaya pegas itu sebanding dengan gaya yang dikenakan pada pegas. Dan untuk soal ketiga, berdasarkan tabel kedua, buatlah grafik hubungan antara besarnya konstanta pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas jika dikenai gaya yang sama. Nah, dari soal ketiga ini, kami telah membuat grafik sesuai dengan pertanyaan tersebut. Berikut adalah tabel yang telah kita buat yang menunjukkan hubungan antara besarnya konstanta pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas. Dan gaya yang kami pilih itu adalah 60 Newton. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat yang akan dijawab oleh Salwa.
Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara pertambahan panjang dengan nilai konstanta pegas? K merupakan konstanta pegas. Konstanta pegas itu menunjukkan kekakuan pegas. Diambil contoh perlakuan gaya diberi sama, yaitu sebesar 20 Newton. Semakin besar konstanta pegas yang diberikan, maka akan semakin kecil perpindahan panjang yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa konstanta pegas berbanding terbalik dengan nilai pertambahan panjang. Ketika konstanta pegas semakin besar, pegas akan semakin kaku sehingga semakin sulit untuk merenggang dan pertambahan panjang akan semakin kecil nilainya. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, jika pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai X, gaya yang bekerja sebagai F dan konstanta pegas sebagai K, buatlah hubungan ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Bentuk persamaan matematika yang bisa dibentuk berdasarkan hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. Dengan F adalah gaya pegas atau gaya pemulih, dan satuannya adalah Newton, dan K konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X pertambahan panjang pada pegas dengan satuannya meter. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan data hasil penelitian praktikum pada hari ini, yang pertama adalah gaya pegas atau gaya pemulih sebanding dengan gaya yang dikenakan pada pegas, tetapi arahnya berlawanan. Yang kedua, pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan pada pegas. Semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin panjang. Kemudian yang terakhir, konstanta pegas berbanding terbalik dengan perpindahan panjang. Semakin besar konstanta pegas yang diberikan, maka akan semakin kecil perpindahan panjang pegasnya. Karena ketika konstanta pegas semakin besar, maka pegas akan semakin kaku. Ketika pegas semakin kaku, maka akan semakin sulit untuk ditarik sehingga pertambahan panjang semakin kecil nilainya. Ketika pegas ditarik ke kanan, pegas akan mengerjakan gaya pada beban tersebut yang arahnya ke kiri atau yang kita sebut dengan gaya pemulih atau gaya pegas. Mungkin sekian dari praktikum online fisika mengenai elastisitas dan hukum Hooke kita pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.